عبده لأجل وصاله. الصلاة والسلام على من وطئ السماوات العلى بنعاله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد بنفسه وماله. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para asatidz, para sesepuh, dan para orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat, itu pula dengan Bapak Kapolsek, terima kasih sudah bisa bersama. Hadirin pecinta Rasulullah SAW, dalam mengikuti acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW di bawah pimpinan anak saya Al-Habib Ahmad As-Segaf. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Dai Allah Bapak Kiai Haji Munawwir Asri menjadi ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Kita berbicara tentang Isra, kita bisa dapati di dalam perjalanan Isra ini hal-hal yang banyak manfaatnya. Tujuan dari Isra tidak lain, Allah nyatakan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Kebesaran mana telah Allah pertontonkan, perlihatkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi Bapak Kiai Haji Munawwir Asli mengatakan bahwasanya ada orang yang bisa sholat di dalam kuburnya, lain berbeda lagi halnya dengan Nabi Musa. Saat Nabi Isra, Nabi Musa tidak lagi sembahyang di dalam kubur, tapi Nabi Musa dilihat oleh Nabi Muhammad salatnya di atas kubur. Saat Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan Makkah Palestina, Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Bukankah Nabi Musa sudah meninggal dunia? Ya, sudah meninggal dunia. Mengapa terlihat ada di atas kubur sedang sholat? Jawabannya kita dapati dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang ditulis oleh Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dengan mengatakan bahwa siapa orang yang telah membuat salatnya menjadi kesenangannya pada masa hidupnya, maka nanti di saat dia telah berpulang ke rahmatullah, Allah berikan kembali apa yang menjadi kesenangan pada saat dia hidup. Senangnya dengan salat, di waktu dia meninggal dunia dan dimakamkan pun akan Allah kembalikan itu ke kenikmatan, akan Allah berikan pula kesenangan tadi ya di dalam kuburnya, yaitu berupa salat. Tetapi salat di alam kubur bukan jadi pahala, tidak menjadikan pahala, hanya untuk membuat orang tadi bisa menikmati apa yang menjadi kebiasaan dia pada masa hidupnya.
Kalau dia biasa sholat, biasa kesenangannya di dunia ini, di waktu hidupnya membaca Quran, akan diberikan pula kesenangannya tadi di saat dia berada dalam kuburnya. Saya ada membaca satu majalah dalam bahasa Arab yang barangkali terbit pada waktu saya baru saja berumah tangga, sekitar 40 tahun yang lalu. Ada satu peristiwa yang dicatatkan di dalam majalah Al-Wahyu yang terbit dari negara Kuwait. Ada satu orang sedang menggali tanah. Rupanya dia tidak sangka bahwa yang dia gali itu adalah kuburan. Terbongkar itu kubur, ternyata ada orang sedang membaca Al-Quran. Orang ini pun bertanya kepada yang menggali kubur, "Aqad qamatil qiyamah?" Apakah kiamat sudah berdiri? Menjawab si orang yang salah gali, "Belum." "Tolong," kata orang tadi, "tolong tutup kembali." Apa itu maknanya? Bahwa orang yang memang dalam hidupnya kesenangannya membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan berikan pula apa yang menjadi kesenangannya. Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya mencatatkan satu kejadian. Itu kalau dikatakan Al-Hafidh, di kepala ini imam tidak kurang dari 100.000 hadis di kepalanya. Di dalam itu kitab, Al-Imam Abu Nu'aim mengatakan bahwa ada satu orang yang bernama Al-Imam Thabit Al-Bunani, atau dibaca Al-Banani, meninggal dunia. Ini Al-Imam Thabit Al-Banani atau Al-Bunani adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i adalah seorang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia meninggal dunia, tentu dikuburkan. Saat dimakamkan, 3 orang masuk dalam lubang kubur. Begitu sudah di dalam kubur, jenazah diturunkan. Begitu sudah masuk, diarahkan ke menghadap kiblat, masuk dalam lubang landaknya. Kemudian ditutup, tidak lagi seperti kita pakai papan atau bambu, tapi ditutup dengan batu-batuan. Selesai ditutup, saat 3 orang yang menampani itu orang yang mati, Al-Thabit Al-Bunani tadi, saat dia akan naik ke atas, tiba-tiba batu penutup lubang landak, lubang lahat, lepas satu. Apa yang kemudian dilihat oleh mereka bertiga? Ternyata Thabit Al-Bunani yang baru saja diarahkan jasadnya ke arah kiblat sudah berubah posisi. Dia tidak lagi dalam keadaan terbaring atau menghadap kiblat atau dalam keadaan terbungkus. Nyatanya dia sudah berubah posisi dalam keadaan salat, sudah berubah menjadi orang yang sedang salat. Salah satu dari 3 orang ini begitu dicatatkan dalam kitab Hilyatul Awliya dengan sanad hadis yang kuat, yang sahih. Namanya Humaid At-Tawil berkata kepada 2 rekannya yang masih ada bersamanya, "Tutup mulut kalian, jadi jangan memberikan komentar apa-apa." Tutup kembali, naik mereka bertiga, kemudian menguruk itu kubur. Setelah selesai pengurukan, mereka kembali ke rumah almarhum Thabit Al-Bunani. Untuk apa? Untuk mau mencari tahu apa ini kerja orang ini, apa kerja
si orang tabi'i ini pada masa hidupnya, pertanyaan diajukan, keluarga dari almarhum Thabit Al-Bunani memberikan jawaban. Jawaban ini datangnya dari anak dari almarhum, seorang anak perempuan. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan dan dia menjawab, ayahku kurang lebih 50 tahun kesenangannya itu sholatul lail, sembahyang malam. Pada setiap kali dia sholat malam, saya ikuti doanya. Begitu kata anak beliau. Dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, kalau memang masih ada, kalau memang ada nanti orang yang engkau akan berikan kepadanya kesempatan untuk bisa sholat di dalam alam kuburnya, maka jadikan aku dalam kelompok ini. Rupanya doa ayahku selama 50 tahun itu telah diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak sembarangan orang ini bisa mencapai kedudukan yang semacam ini. Siapa orang kuat sholat sampai 50 tahun sembahyang malam? Ketahuilah rahasianya. Di sini rahasia. Dia adalah murid dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dia adalah murid dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dialah orang yang pernah mengatakan kepada sang gurunya, tuan guru, saya cium tanganmu karena tanganmu pernah bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, Thabit bin Al-Bunani adalah murid dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Pada saat dia mencium tangan gurunya, dia mengatakan, hai tuan guru, aku cium tanganmu karena aku tahu tanganmu ini pernah bersentuhan badan dengan badannya Rasulullah SAW. Dari situ artinya dia telah menghargai gurunya dengan sebenar-benarnya. Dia tahu di mana letaknya keberkahan, bahwa sepacamnya itu keberkahan setrum yang berjalan dari tangan seguru, dari badan guru kepada muridnya, yang kemudian terus menerus bersambung menyambung, sambung menyambung kepada orang yang mempunyai keyakinan yang sama seperti dirinya. Itu kalau tidak karena berkah. Kalau tidak karena keberkahan, tidak akan terjadi hal yang semacam itu. Kenapa Thabit Al-Bunani sholat malam? Thabit Al-Bunani sholat malam karena salah satu pesan dari Nabi besar kita Muhammad SAW yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim, pengarang kitab Hilyatul Awliya tadi, bahwa sekali waktu salah seorang sahabat dari Nabi besar kita Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin akrabu ilallah, ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling banyak mendekatkan diri aku kepada Allah, diri seseorang kepada Allah? Dari pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Rasulullah SAW, di antaranya sholatul lail, sholat malam. Itu pekerjaan yang paling cepat dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau begitu, pantaslah salah seorang dari wali besar yang bernama Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul
dia berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan tinggal sholat malam, karena sholat malam adalah kunci sukses. Sholat malam adalah kunci sukses. Siapa yang mau berhasil di dalam urusan dunia dan akhiratnya, menginginkan anaknya menjadi anak yang baik-baik, yang soleh-soleh, dan berhasil dunia dan akhiratnya, maka jangan tinggalkan sholatul lail, sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Profesor Dr. Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Marhum Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, bahwa makna nafilatan lak, kata Allah, gunakanlah sholat malam, bangunlah kau untuk sujud di malam hari, karena sholat malam itu adalah nafilatan lak, satu prioritas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk engkau. Dan dengan engkau sholat malam, Allah insya Allah akan membangkitkan kamu, menempatkan kamu dalam posisi yang terpuji, posisi yang mulia. Itu janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi minta kepada kita supaya sholatul lail, sembahyang malam, supaya dapat keuntungan dari perintah sholat 5 waktu yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ulangi lagi bahwa sholat yang dilakukan oleh Nabi Musa, pada Nabi Musanya sudah meninggal dunia, tapi dia bisa sholat di atas kuburnya. Bagaimana itu orang yang sudah meninggal dunia kok bisa sholat di atas kuburnya? Saya tanya saudara, apa saudara pernah lihat ada orang yang sudah meninggal dunia ratusan tahun atau puluhan tahun atau beberapa tahun yang lalu dia sudah meninggal dunia? Pernah saudara lihat dia lagi sedang sholat di atas kuburnya? Pernah lihat belum? Itu sama saya kalau begitu. Saya pun belum pernah lihat. Tapi kenapa ini dikasih lihat? Itulah makna dari ayat yang dikatakan tadi, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami sebagian saja daripada tanda-tanda kebesaran kami. Lebih jauh dari itu tanda-tanda kebesaran Allah tadi, Allah pertontonkan lagi kepada Nabi Muhammad. Sudah bertemu dengan Nabi Musa di atas kuburnya. Nabi Musa itu dimakamkan di Palestina, Indal Katibil Ahmar, di bawah satu pegunungan yang warnanya kemerah-merahan. Ya. Sudah pada pergi ke sana belum? Kelihatan dari potongannya sudah. Saya sudah ke sana. Iya. Dari Katibil Ahmar. Tapi nggak enak sekarang kalau kita ke sana. Ya, karena Israel yang menguasai, dan kita datang di bawah todongan senjata berat, bawah todongan bionet. Begitulah nasib negara atau bangsa yang berada di bawah penjajahan satu bangsa lain. Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Kemudian saat Nabi berada di Masjidil Aqsa, itu Nabi Musa sudah ada lagi di Masjidil Aqsa bersama Nabi Yunus yang tadi juga dalam perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sedang menuruni satu bukit dengan baju jubahnya yang coklat, dengan kendaraan untanya, sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu suara labbaik Allahumma labbaik yang dilantunkan oleh Nabi Yunus itu bisa didengar oleh Nabi kita Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan terbang dengan kendaraan yang lebih dahsyat daripada kendaraan yang tercanggih saat ini. Tapi Nabi Muhammad bisa dengar suara orang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa Nabi Muhammad bawa entolki? Udah ada entolki belum waktu itu? Bisa tangkap. Padahal dalam ketinggian terbang entah berapa ribu kaki itu, dengan kecepatan terbang. Itulah makna daripada Allah punya, Allah berfirman, linuriyahu min ayatina.
untuk kami perlihatkan kepada hamba kami Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian dengan apa Nabi Yunus ada di Masjidil Aqsa? Dengan mengendarai apa Nabi Yunus ke Masjidil Aqsa? Dengan mengendarai apa Nabi Musa masuk ke Masjidil Aqsa padahal ada di dalam kubur, walaupun saat itu terlihat ada sholat di atas kubur. Nabi Adam ada di Masjidil Aqsa, nabi-nabi yang lain ada di Masjidil Aqsa. Ketahuilah, Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh ada menulis satu buku yang bernama Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan bahwa roh manusia kalau sudah berpisah dari badan, roh kita sudah berpisah atau belum? Roh seseorang kalau sudah berpisah dari badan, rohnya akan menjadi ringan. Tapi kalau roh kita masih ada di badan kita, misalnya saya sudah mau pulang saat ini, tapi acara ini baru akan selesai sebentar, jam 2:30. Siap duduk sampai 1:30? Siap. Saya 11:30 mau pulang. Jam berapa? Oh, udah kelebihan kalau begitu, nggak boleh kalau kelebihan. Udah tulisan sedikit aja. Roh saya sudah mau pulang, tapi badan saya belum bisa mau pulang karena acara belum selesai. Maka tidak akan pernah bisa roh keluar sendiri, pergi pulang tanpa dipikul oleh badan yang kasar, karena roh yang menjadi berat saat roh itu ada di badan kita. Tapi pada saatnya di mana roh nanti berpisah dari badan seseorang, seperti para nabi rohnya sudah berpisah dari badan mereka, maka itu roh taghlibu bi ahkamul arwah ala ahkamil asbah. Roh itu akan menjadi ringan. Kemana saja dia mau pergi, dia bisa pergi. Orang tua kita meninggal di mana? Di Mekah. Dia mau tengok kita bisa, selama rohnya tidak dipenjarakan oleh Allah. Memang ada yang dipenjarakan, ada. Siapa orang yang dipenjarakan rohnya? Yang ngutang tidak mau bayar. Yang ngutang tidak mau. Banyak nggak yang ngutang nggak mau bayar? Mana orangnya? Ngutang nggak mau bayar. Nah, tidak akan. Contoh bahwa dia dipenjarakan bagaimana? Kalau ada anaknya mau menengoki dia di pekuburan, di bulan Rawah ini sebentar lagi masuk, anaknya mau datang, mau ziarah, anak pantas menziarahi orang tuanya, karena bapaknya dipenjarakan rohnya, tidak bisa duduk di samping anaknya, rohnya tetap dipenjarakan. Tapi karena para nabi-nabi rohnya tidak dipenjarakan, dia bisa datang, terbang kemana saja, bahkan terbangnya lebih cepat sampainya ketimbang Nabi Muhammad yang berkendaraan buruk. Nabi-nabi belum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Musa sudah ada, Nabi Adam sudah ada di Masjidil Aqsa, Nabi Yunus sudah ada di Masjidil Aqsa, para nabi-nabi pun sudah ada di Masjidil Aqsa. Bukan sebatas datang berjumpa, tapi mereka bisa mengajak bicara orang yang masih hidup. Pertemuan dengan Nabi Muhammad adalah pertemuan para arwah dengan orang hidup. Siapa yang hidup? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan mereka? Nabi Adam mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaba bin nabi salih wal ibn salih. Selamat datang dengan nabi yang saleh dan anak yang saleh. Pujian dari seorang kakek kepada anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak atau cucu dari kakek kita yang saleh, yang bisa dibanggakan dengan ibadah-ibadah kita dan akhlak kita yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, anak saya mengingatkan saya bahwa yang memberi nama ini majlis namanya Nurul Kasyaf adalah saya. Nurul Kasyaf artinya center.
Center atau center tuh? Penerang. Baterai kan? Penerang. Center. Jadi biar Penerang. apa yang disampaikan masuk ke hati masing-masing, masuk kepada jamaah. Tentunya itu nur akan sampai apabila penyampaian itu datangnya dari hati juga yang ikhlas, yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan An-Nurul Kasyaf yang sedang berulang tahun akan Allah Ta'ala berikan pemeliharaan sehingga dapat bertahan, bahkan menjadi berkah, dapat dinikmati hidup An-Nurul Kasyaf oleh umat Islam yang ada di sekitar ini dan di tempat-tempat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa. Saya tadi baru saja menerima telepon dari seorang ulama dari Aden, namanya Profesor Dr. Al-Mufakkirul Islami, pemikir Islam berkaliber internasional dan belum pernah masuk ke Indonesia. Namanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur Al-Adani. Beliau ini adalah cicit dari seorang ulama yang terkemuka, yang kitabnya tidak pernah ada ulama yang tidak pernah baca. Pasti di mana maktabah perpustakaan para ulama-ulama besar itu ada kitab karangan beliau yang bernama Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Nah, itu yang datang tadi, telepon saya di airport Soekarno-Hatta karena memang saya menghubungi kepala keamanan dari Soekarno-Hatta, Bapak apa itu, Letnan Kolonel kalau di kepolisian apa, AKBP Haji Nanang Udik Tanah. Iya, dia menelpon saya, kemudian Habibnya, tamu saya menelpon saya, dan mereka berarti sudah ada di Jakarta dan dalam waktu beberapa hari ini akan mengisi acara ya di beberapa tempat. Tapi saya ingin mengajak dan mengenalkan saudara semuanya untuk mengikuti pencerahan atau ceramah agama untuk kita semuanya, yaitu pada hari Sabtu besok tanggal 23 di tempat saya. Tanggal 23 sholat asar berjamaah. Kira-kira kalau dari sini ke Tebet pakai apa dari sini? Gampang, begini saja. Kalau memang bisa naik taksi ke tempat saya di Tebet, sampai di sana bayar masing-masing. Gak usah beli mobil dulu ya. Naik taksi sampai di Tebet. Jadi hari Sabtu besok tanggal 23 sholat asar berjamaah. Syukur kalau bisa berpakaian serba putih-putih. Mengapa mesti putih-putih? Orang Arab bilang al-bayad nisful jamal, putih itu setengah dari cantik. Kalau punya bini kulitnya putih berarti sudah punya kecantikan. Saudara punya bini cantik namanya. Gabung. Kalau belum punya bini, cari bini yang warnanya putih. Warnanya putih, kulitnya putih, tambah lagi yang tinggi badannya, karena atul nisbul jamal, kata orang Arab, tinggi itu setengah dari cantik. Gabungkan, sudah putih tinggi, lengkap belum? Belum tentu hidungnya mancung, pasti pesek dia. Jadi cari yang putih tinggi mancung. Belum lengkap juga, cari yang rambutnya ikel. Lengkap belum? Masih belum? Yang perutnya gendut kan begitu? Ya ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Ini anak saya bawel kalau di sini sudah.
diminta lagi. Saya diminta untuk mentalkinkan zikir. Itu orang yang membaca kata pengarang yang tadi itu. Ya, cicit kakek daripada kakeknya yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah satu kali dengan suara panjang, maka 5.000 dosa besarnya akan dihapus oleh Allah. Lihat dalam itu kitab bunyi janji dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Makanya pada setiap kali penutupan pengajian, jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang keras. Kalau saudara belum pernah melakukan dosa sebanyak itu, beralih pengampunan Tuhan untuk kedua orang tua kita. Kita yang mengucapkannya, orang tua kita yang mendapat ampunan. Kalau orang tua kita belum pernah melakukan dosa sebanyak itu, maka beralihlah ampunan Allah kepada tetangga-tetangga kita. Itu untungnya orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah. Nyebrang itu ampunan Tuhan, bisa kepada orang tuanya, bisa pula kepada tetangga-tetangganya. Oleh karena itu, kesempatan saat kita berkumpul di saat ini, kita ucapkan dengan suara la ilaha illallah, supaya tiang aras bergetar. Tidak akan pernah mau berhenti dia dari bergetarnya sebelum kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wa ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ad. Insyaallah ta'ala amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu